Pasal 1 saudara dari ayat 6 dan 8 kita akan membacanya. Kita mau baca saudara ya dari Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Tolong di selanjutnya di ayat 13. Oke, demikian firman Tuhan saudara. Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan ayat 8 saudara. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi artinya tidak ada sejahtera ya saudara. Saudara, keraguan bisa menghambat doa Anda. Keraguan itu bisa menunda jawaban dari Tuhan. Itu sebabnya Anda tidak melihat hasil doa Anda. Anda tidak melihat sesuatu yang Anda harapkan karena adanya bimbang. Sebab keraguan menyebabkan Anda, saudara, stres. Dikatakan tidak tenang. Nah, orang yang tidak tenang itu biasanya gampang kena stres, saudara. Ya. Kalau sudah tidak tenang, membuat imannya menjadi tidak stabil, labil, saudara. Imannya naik turun. Ya. Dengar berita ini, langsung turun lagi, saudara, iman. Jadi terganggu selalu, tidak stabil. Nah, ketika Anda ragu, saudara, maka Anda menjadi cemas. Dan Anda akhirnya kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan bagi Anda. Dan iman Anda otomatis mandek, saudara. Iman Anda tidak bisa bergerak maju. Karena Anda sudah dipenuhi dengan keraguan-raguan, saudara. Ketika Anda kehilangan damai sejahtera, maka otomatis Anda menjadi orang yang gampang emosi. Orang yang stres itu suka marah, saudara. Kadang-kadang marah tanpa sebab, ya. Orang di sebelah Anda suka dimarahi. Siapa saja yang Anda temui dimarahi karena stres. Anda lihat orang stres gimana, saudara, ya, sikapnya. Kadang-kadang orang takut ya orang stres karena emosinya terlalu tinggi, saudara. Jadi saudara, keraguan ini merupakan musuh iman Anda. Kalau Anda diserang oleh keraguan-raguan, maka iman Anda pasti jadi luntur, saudara. Ya, selama Anda mengizinkan keraguan menguasai hati dan pikiran Anda, maka Anda tidak akan mengalami kemenangan dan tidak mengalami terobosan dalam doa. Yang Anda alami hanyalah yaitu, saudara, kemandekan di dalam terobosan. Jadi apa yang Anda doakan itu hanyalah buang-buang waktu saja. Jadi tidak ada gunanya. Anda sudah doa begitu banyak, Anda sudah benar-benar ya aktif dalam doa, tetapi karena keraguan ini terus Anda izinkan menguasai pikiran dan hati Anda, tentunya saudara, doa Anda tidak ada artinya. Karena sekali lagi yang saya katakan bahwa keraguan ini bisa membuat iman Anda terganggu. Anda mungkin sudah banyak dengar firman Tuhan, Anda mungkin sudah banyak khotbah-khotbah, baca Alkitab, tapi Anda izinkan keraguan ini karena Anda mendengar perkataan orang-orang di sebelah Anda yang di sekitar Anda jadi sama seperti mereka. Jadi saya katakan, berhentilah mendengarkan kebohongan dari setan melalui keraguan itu. Yang setan suka adalah keraguan ditanamkan dalam pikiran Anda. Sebab dia tahu kalau Anda sudah ragu-ragu, Anda akan mulai menjauh dari Tuhan. Anda tidak lagi mau berdoa. Anda akan berkata, aku buang waktu berdoa, toh nggak ada hasilnya, toh sama-sama saja begitu. Padahal itu adalah kebohongan setan. Ya. Setan mau Anda berhenti berdoa. Setan mau Anda tidak lagi percaya Tuhan. Sebab dia tahu kalau Anda sudah tidak berharap kepada Tuhan, kalau Anda sudah berhenti berdoa, dia gampang menguasai Anda. Jadi Anda menjadi orang yang sama seperti orang yang tidak percaya lagi. Dan akibatnya Anda stres. Kalau Anda sudah berhenti berdoa, Anda tidak berharap sama Tuhan, pasti stres. Karena akan jadi putus asa, saudara. Kalau sudah mengalami putus asa, akibatnya berbahaya sekali.
Kalau Anda sudah ketipu oleh setan, Anda tidak benar-benar bertobat, ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Banyak orang stres itu bunuh diri karena sudah patah semangat, putus harapan, saudara. Dia pikir untuk apa hidup seperti ini? Udah nggak ada apa-apanya lagi, udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu adalah kebohongan setan. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang baik buat Anda. Tuhan mau Anda itu sukses, Anda itu mau diangkat oleh Tuhan. Tetapi saudara, memang setiap doa itu sudah harus melalui proses. Anda lihat dari kehidupan Yusuf, anak Yakub. Dia diproses Tuhan sebelum dia diangkat menjadi kepala, menjadi perdana menteri. Dia harus melalui proses yang begitu banyak dan cukup lama. Sampai dia dipenjarakan, walaupun disuruh berbuat baik, dia taat sama Tuhan, tapi dia dipenjarakan, dikhianati berkali-kali oleh saudaranya, oleh istri Potifar, oleh pegawai di istana, orang. Ya. Jadi saudara, ini adalah proses yang kita bisa alami. Selama kita menantikan jawaban doa itu, proses bisa terjadi. Memang saudara, yang kita alami tidak enak. Segala sesuatu yang kita mau dapat dari Tuhan itu harus melalui proses, karena Tuhan membentuk kita. Kita mau dibentuk supaya menjadi orang yang tangguh dalam iman. Sebab kalau nanti terlalu cepat Anda diberikan, Anda tidak akan kuat untuk menerima berkat itu, bisa jatuh. Tapi kalau Anda sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti emas murni, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Orang yang bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian. Nah, itulah saudara gunanya proses. Jadi kita nggak bisa mau segala sesuatu secepatnya menurut keinginan kita. Sebab Tuhan punya waktu yang terbaik. Dia tahu kemampuan Anda seberapa besar. Ya. Dia itu Tuhan yang mengerti tentang masa depan Anda. Dia Tuhan yang tahu dari akhir dan awal. Jadi nggak mungkin dia gagal di dalam rencana untuk Anda, karena dia sangat mengasihi Anda dan saya. Jadi kalau Anda stres itu, saya katakan lagi, itu menjadi gagal fokus. Kalau orang stres itu nggak bisa doa, orang stres itu akan keluar dari janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah janjikan, dia sudah katakan kamu akan menerima berkat yang demikian, kamu akan dijadikan orang seperti. Tapi karena kita gagal fokus, kita hanya melihat situasi kita melihat keadaan kita nggak akan bisa bangkit. Kalau sudah stres, saudara, itu sangat merugikan. Anda tidak lagi bisa berpikir sehat, tidak lagi berpikir positif. Akibatnya Anda tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong Anda dan mengeluarkan Anda dari persoalan. Anda selalu akan mengeluh, menggerutu dan berkata kepada orang-orang yang sekitar Anda, mungkin kalau diajak ayo ke gereja lagi, ayo kita sama-sama doa. Untuk apa ke gereja lagi? Untuk apa kita berdoa? Saya harus berdoa lagi? Nggak mau, sebab saya nggak ada jawaban dari Tuhan. Padahal Tuhan sedang sibuk mempersiapkan sesuatu untuk Anda. Dia sedang mempersiapkan jalan untuk Anda. Tapi karena Anda tidak sabar, Anda ketipu oleh si setan, Anda jadi orang yang suam-suam buku karena Anda sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Anda hanya terlalu sibuk dengan apa yang Anda lihat dengan situasi Anda. Itu adalah tipuan dari setan supaya Anda tidak melihat apa yang Tuhan pernah lakukan. Saya percaya setiap Anda sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Anda pernah disembuhkan dari penyakit yang dianggap terminal, yang sangat berbahaya, atau sesuatu yang mustahil. Apakah Anda lupa? Anda harus mengingat kembali apa yang Tuhan pernah kerjakan sebelumnya, bahwa tadinya itu tidak mungkin, tapi akhirnya Anda bisa mendapatkan. Kenapa waktu Anda mengalami suatu masalah lagi, sesuatu yang Anda pikir, wah ini luar biasa, ini masalahnya nggak bisa. Kenapa Anda tidak mengingat apa yang Tuhan pernah berbuat, apa yang Tuhan kerjakan untuk Anda yang melalui mujizat itu? Kita harus melihat apa yang Tuhan pernah kerjakan itu selalu baik. Tuhan tidak akan lupa dengan apa yang Anda doakan, asal Anda tekun percaya padanya, tidak berubah, Dia akan mengabulkan. Sayangnya saudara, banyak anak Tuhan yang tidak bertahan. Dia sudah keburu menyerah, dia lari dari Tuhan.
Dia pikir dia cari jalan yang lain, dapat yang lebih baik. Ternyata tidak. Malah lebih parah, lebih buruk, saudara. Di luar Tuhan saya katakan tidak lebih baik. Di luar Tuhan itu jalan yang pasti yang buruk. Dan si setan memakai jalannya dari dia untuk menjebloskan Anda kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi saudara, sebaiknya kita harus memandang kepada Tuhan. Memang saudara, meskipun masalah itu cukup besar dan Anda sudah tidak berdaya untuk menanganinya, Anda harus tetap percaya kepada Tuhan. Anda harus melihat bahwa Yesus yang mati kayu salib itu sudah memberikan kuasa, kemenangan buat Anda dan saya. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita ragu gara-gara sesuatu yang kita hadapi ini saudara belum terjawab oleh Tuhan? Karena keraguan adalah satu tipuan dari setan. Kalau Anda terus ragu dan ragu, kapan Anda bisa menikmati berkat? Apa yang Anda alami selama Anda ragu, Anda akan tersiksa, batin Anda akan tersiksa. Anda nggak bisa tidur, dikatakan tidak tenang. Kalau orang yang tidak tenang, saudara nggak akan bisa nikmat hidup. Yang mau makan apa dia mikir lagi, mikirnya yang tidak baik, yang jelek-jelek. Untuk apa saudara kita hidup seperti itu? Kata Tuhan mau memberkati kita. Tuhan datang untuk memberi segala kelimpahan dalam sejahtera, dalam kesukaan, dalam sukacita, dan juga berkat, bahkan berkat materi. Tapi sayang kita tidak sabar. Memang kita sebagai manusia ingin selalu yang cepat. Udah kebiasaan dengan sistem dunia ya, semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Apa yang ada mau langsung jadi. Kalau nggak dilayani secepatnya, Anda langsung kabur. Itu saudara-saudara tabiat daripada orang-orang yang di dunia ini. Kita jangan sampai ke bawah seperti mereka. Kita anak Tuhan, sebentar saudara. Kita anak Tuhan ini harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu mengerti dan Dia penyayang, Dia peduli dengan apa yang kita hadapi, dengan persoalan dan situasi yang kita hadapi. Dia peduli. Tapi si setan seringkali membisiki, engkau tidak diperhatikan lagi. Udah jangan lagi ikut ke gereja atau melayani. Udah berhenti saja. Itu yang dibisiki setan supaya Anda itu menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Kalau Anda sudah jauh dari Tuhan, saya katakan hidup Anda tidak akan lebih baik. Kalau Anda sudah menjadi stres, itu sangat berbahaya. Orang stres dari pikirannya itu miring, pikirannya itu lama-lama sorry. Jadi begini saja. Karena dia terlalu berat, dia tanggung semua yang dalam pikirannya, dia tanggung, akhirnya nggak tahan dari stresnya. Kita nggak mau jadi seperti itu kan? Kita sebagai Tuhan harus menjadi saksi bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita sanggup mengeluarkan kita dari segala persoalan. Kalau kita sudah mendapat mujizat, kita bisa memuliakan Tuhan dengan kesaksian kita katakan, Tuhan hidup, Tuhan sanggup mengeluarkan aku dari masalah yang begitu besar. Kalau Anda sudah mundur, bagaimana bisa bersaksi? Orang ini sebelah Anda kan lihat, orang Kristen. Oh begitu. Katanya Tuhannya membuat mujizat. Dan Tuhannya itu dahsyat. Oh dia malah lari dari Tuhan. Malah kok dia tidak aktif lagi di gereja. Malah dia tidak melayani. Jadi tidak ada kesaksian. Itu yang mempermalukan Tuhan, saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita jangan mempermalukan Tuhan dengan kita menyerah begitu cepat, saudara. Gara-gara apa? Dikatakan kita juga boleh bimbang. Kalau kita doa minta sama Tuhan, harus percaya dan yakin bahwa Tuhan menjawab, yakin bahwa Tuhan akan menolong Anda. Walaupun Anda tidak tahu kapan waktunya, tapi tetap percaya. Saudara, orang yang gagal fokus kepada Tuhan, kepada janjinya, dan ragu, itu orang yang berdosa. Karena Anda sudah tidak percaya dengan firman Tuhan yang Dia sudah janjikan. Anda tahu bahwa Tuhan dikatakan Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak bisa berubah. Apa yang difirmankan pasti jadi, apa yang dijanjikan digenapi. Sayang kita suka ketipu oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang dipakai setan ngomongnya yang negatif. Kalau Anda sudah seperti itu, Anda telah membuka celah bagi setan untuk menyerang Anda dan pikiran Anda. Makanya Anda menjadi orang yang stres. Kalau orang sudah kena serangan, pikiran dia stres. Dia depresi, lama-lama
saya katakan Anda sudah nggak bisa beraktivitas lagi. Bahkan Anda sudah tidak bisa bekerja. Kesian keluarga, kesian istri Anda gara-gara Anda stres. Anda tidak bisa lagi bekerja. Pertama dan ragu. Oleh sebab itu, saudara pikir Anda penuh dengan kesamaan, dipenuhi dengan khawatir, kecemasan, dan ketakutan. Itu bukan yang Tuhan mau. Kita hidup harus dalam damai sejahtera Tuhan. Kalau hidup ada damai sejahtera Tuhan, kita nggak akan takut. Kalau kita ada damai sejahtera, kita tidak akan ragu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menjadi penolong buat kita. Selama Anda hidup dalam stres, saya katakan tidak akan melihat terobosan. Anda hidup di dalam kekalahan, jadi pecundang. Anda orang-orang yang tidak bisa memperlihatkan kehebatan Tuhan. Orang-orang akan menjadi takut masuk ke gereja. Percuma katanya. Ke gereja percaya Tuhan tidak ada perubahan. Ini jadi batu sandungan sebenarnya. Anda kehilangan semangat hidup, tidak memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Jadi apa orangnya? Pengecut. Kalau orang sudah jadi orang pengecut apa? Mundur, lari dari kenyataan. Saudara hidup ini Tuhan Yesus sudah bilang, selama kita di dunia ini kita harus ada menghadapi masalah, kesulitan itu ada. Dan Tuhan pakai kesulitan itu menjadi proses untuk memproses kita menjadi seperti emas yang murni. Kalau kita sudah diproses menjadi orang yang benar-benar Tuhan sudah kehendaki, menjadi orang yang sudah Tuhan tentukan itu menjadi saksi yang hidup, menjadi orang yang jadi saluran berkat kemudian bagi Tuhan, maka nama dia ditinggikan. Saya katakan, jangan mau Anda ragu, jangan mau Anda bimbang dengan keadaan yang saat ini Anda hadapi. Kenapa? Karena itu akan merugikan kesehatan Anda. Dokter ngomong sama saya, kalau kau stres, tekanan darahmu bisa naik jadi darah tinggi. Kalau Anda sudah punya darah tinggi, itu akan naik terus. Anda makan obat, nggak ada gunanya, itu akan mempengaruhi tekanan darahnya karena stres. Kalau Anda mau hidup sehat, tekanan darah itu normal, jangan stres. Jadi orang yang tenang, jangan jadi orang yang panik. Ada masalah panik, nggak karuan. Akhirnya setelah stres bukannya hanya penyakit stres, karena penyakit fisik yang lain. Bisa kena penyakit jantung, bisa kena penyakit kanker, bisa kena penyakit macam-macam. Rugi saudara kalau kita kehilangan kesehatan. Bagaimana bisa bekerja? Bagaimana bisa berbisnis? Kalau kita sudah kehilangan kesehatan, saya katakan nggak ada artinya. Dia pun punya banyak uang, nggak sehat, tidak ada artinya. Tapi kalau Anda sehat, Anda punya banyak uang, itu namanya bonus saudara. Amin. Ada yang Anda utamakan hidup sehat. Kalau sehat itu enak, mau makan apa saja bisa, mau kemana aja bisa. Tapi kalau sudah tidak sehat, ini nggak boleh, itu nggak boleh kata dokter, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, nggak bisa makan ini. Coba bayangkan. Makanya saudara itu jangan anggap sepele yang namanya bimbang, keraguan itu musuh iman Anda. Anak-anak Tuhan iman dikalahkan apa? Karena bimbang. Bimbang menyebabkan Anda jadi orang yang penakut, menjadi penuh dengan penyakit. Saya katakan lagi, keraguan membuat Anda menjadi orang yang pimplan. Udah stres, pimplan. Pimplan itu nggak bisa ngambil keputusan, tidak bisa bertindak. Nanti istri Anda tanya, Pak, ini gimana ini? Nggak tahu. Dia jangan tanya-tanya, dia nggak bisa ngambil keputusan. Gara-garanya sudah stres pimplan. Kalau orang sudah pimplan, payah saudara. Jadi orang pimplan itu nggak ada keyakinan, nggak ada confidence. Bisnis pun udah nggak percaya, nggak punya confidence. Bekerja pun dia nggak punya confidence. Karena percuma, nggak bisa. Mau bagaimana pun nggak bisa. Selalu mamanya nggak bisa, percuma. Apanya yang percuma selama kita punya Tuhan, selama kita masih hidup? Dia punya rencana yang indah buat Anda. Saya amin. Nggak perlu ragu saudara. Apa gunanya ragu-ragu itu? Hanya buat Anda stres, tersiksa. Tidak nyaman hidup Anda kalau penuh keraguan. Orang yang ragu selalu saudara dikejar-kejar oleh ketakutan. Jangan jadi orang ragu. Orang pimplan itu sama disebut orang yang mendua hati.
Orang mendua hati itu gak stabil, tidak lurus, baik ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Tapi kalau orang yang tenang, dia punya pikiran yang matang. Aku punya Tuhan, jalanku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhanku itu sanggup memecahkan segala masalah. Amin. Jadi saudara, kalau kita mau jadi orang yang sukses, saya katakan lagi, jangan jadi orang plan, positif, yakin. Kalau Anda saudara yakin, membuat keputusan pasti jadi. Tentunya dipimpin Tuhan, saudara. Karena Anda berdoa, Anda berserah sama Dia, Anda punya keyakinan, Tuhan taruhkan, Anda mendapat wahyu dari Dia, Anda mendapat firman Tuhan yang mengatakan, lakukan ini, lakukan itu kata Tuhan. Anda taat, jadi. Karena apa? Anda berharap kepada Dia, Anda fokus sama Tuhan kepada firman-Nya, maka Anda bisa mengambil keputusan yang pasti. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa membuat keputusan yang pasti, itu ada keyakinan. Tapi kita sebagai Tuhan, kalau tidak membuat keputusan yang pasti, kita pimplan, tidak ada hasilnya, saudara. Sama segitu-gitu aja. Kenapa saudara jadi anak Tuhan sudah bertahun-tahun, masa begitu-gitu aja? Masa tidak ada perubahan? Masa imannya tidak naik, saudara? Masa imannya hanya mentok segitu saja? Kalau kasarnya gitu, Kristen kerdil katanya, saudara. Jangan jadi Kristen kerdil. Kristen yang harus tumbuh dewasa, berbuah lebat, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di mana-mana orang melihat Anda, orang akan iri karena Anda itu jadi saksi Tuhan itu melebihi dari mereka. Ingat kehidupan Ishak gimana? Dia waktu ada kadang zaman kelaparan, ada kelaparan itu datang, dia menabur 100 kali lipat. Akhirnya dia menjadi orang kaya. Itu raja menjadi lawannya itu iri karena dia lihat berkat Tuhan dilimpahkan dengan luar biasa. Itu yang harus Anda alami. Kalau Anda bisa memperlihatkan kepada orang dunia, Anda berbeda, Anda lebih dari mereka, karena berkat Tuhan menjadi Anda, mereka akan bilang, ini ada sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang luar biasa. Itu namanya jadi saksi Tuhan. Amin. Jangan Anda jadi anak Tuhan dari dulu sampai sekarang lihat oleh orang-orang yang dipecah. Hidupnya kok bukan tambah maju kok begitu, malah turun terus, turun setiap hari, turun dalam fisiknya, kesehatannya mundur. Gara-gara Anda tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Kita jangan mau mengikuti keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri bisa salah. Kedagingan itu tidak membawa ke jalan yang benar. Kadang-kadang bisa miring, bisa menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita melihat kerja Tuhan, itu luar biasa. Yang paling penting saudara katakan, jadilah orang yang yakin. Jangan jadi orang yang beriman. Jangan jadi orang yang mengambingkan seperti dikatakan oleh firman Tuhan ini. Seperti mengambingkan oleh ombak. Itu namanya Anda nggak bisa jalan dengan tenang. Akhirnya Anda hidupnya tidak bisa maju. Jadi saudara, artinya Anda mudah sekali dipengaruhi oleh keadaan atau dipengaruhi oleh usul orang-orang yang negatif dalam perkataan karena pimplan. Orang pimplan itu gampang dimasukin, ngomong ini begini, ikuti. Padahal Tuhan bilang enggak begitu. Engkau harus ikuti firman-Ku kata Tuhan. Tapi karena Anda pimplan jadi dipengaruhi, oh iya harus begini, oh iya benar juga. Apanya yang benar? Yang benar adalah firman Tuhan. Orang bisa salah. Orang bisa memberikan masukan-masukan tapi belum tentu benar, belum tentu membawa hasil yang baik. Tapi kalau Tuhan firman Tuhan katakan selalu benar. Firman Tuhan tidak bisa kalah. Firman Tuhan selalu memberikan berkat yang luar biasa. Yang paling penting ketenangan dan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, kalau Anda hidup menurut keinginan daging yang penuh keraguan itu, Anda tidak lagi berjalan dalam iman, tapi Anda berjalan menurut kehendak sendiri. Orang yang berjalan dari iman adalah mengikuti kehendak Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan firmankan. Dia yakin bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Tuhan tidak bisa gagal dalam firman. Tuhan tidak bisa salah. Dan dia tidak berbohong, saudara. Apa yang dia janjikan, dia pasti lakukan. Yang penting kita apa? Percaya, bukannya ragu-ragu. Bagaimana sejarah Kristen yang tangguh lalu sudah nggak bisa berdoa gara-gara ada ini pelan. Di saudara,
nggak mau. Ayo dong Pak, doa. Enggak. Lu aja yang doa, lu aja sendiri yang doa. Ya. Kalau kita berdoa bersama-sama suami istri itu, doa yang sehati. Kata Tuhan, jika ada doa yang lebih berkumpul, doanya dikabulkan. Jadi saudara, kalau Anda sedang mengalami masalah, jangan berhenti berdoa. Kalau Anda berdoa sendiri memang bisa tidak kuat, tapi kalau Anda berdoa lebih dahsyat. Ada kekuatan. Jangan kita pikir kita kuat, kita doa dengan sendiri-sendiri, gak bisa. Harus didukung oleh pasangan kita, didukung oleh istri Anda, didukung oleh anak-anak, didukung oleh teman-teman saudara seiman. Itu lebih baik, saudara. Kan Tuhan mengatakan demikian. Sendirian gak bisa. Kita ini ada keterbatasan. Jangan Anda pikir pendeta itu kuat. Sama, pendeta itu manusia juga, ada kekurangan juga. Perlu didukung dalam doa, saudara. Perlu didoakan senantiasa. Pendeta itu bukan malaikat. Jadi ada kekurangannya. Harus maklumi. Bisa salah, doakan. Kalau ada kesalahan jangan kita hakimi. Kalau kita hakimi kita dosa. Karena saudara, siapa yang sempurna di dunia? Tidak ada, hanya Yesus. Anda bisa buat salah, saya bisa buat kesalahan. Nah kalau kita buat kesalahan, orang lain bisa buat kesalahan, masa kita marah? Masa kita jadi ragu ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan jangan lihat manusianya, lihat Tuhannya. Sudah, kalau Anda lihat manusianya, Anda akan ragu. Kok begini orang Kristen? Emang orang Kristen kan gak sempurna, orang Kristen senang diproses sama Tuhan. Tapi kalau lihat Tuhan, sempurna Tuhan Yesus. Anda mau lihat Tuhan Yesus, jadi Anda bisa senang. Karena Tuhan Yesus baik, saudara. Dia mau berkorban buat Anda dan saya. Dia mau mati buat Anda dan saya di kayu salib, bayangkan. Dia manusia yang kudus, Tuhan yang baik. Dia berkorban itu untuk Anda dan saya. Disiksa coba, menderita demi Anda dan saya. Maka kita harus percaya kalau Tuhan Bapa di surga memberikan anak tunggal, apalagi sesuatu yang kita minta kecil bagi Dia. Minta apa? Minta pekerjaan, minta soal bisnis maju, minta pasangan hidup, itu pasti diberikan. Kalau anaknya saja bisa diberikan, yang Tuhan tidak sayang lagi diberikan, apalagi hal yang ada di dunia ini gampang bagi Tuhan. Yang penting kita apa? Percaya, yakin saudara. Jadi doa Anda itu harus menjadi kenyataan. Doa Anda harus mendatangkan buah. Kalau doa Anda sudah berdoa, berpuasa, aktif, tapi Anda belakangannya mundur gara-gara aturan Anda harus sampai ke tujuan Anda, ya Anda nggak jadi, gara-gara berhenti. Ibaratnya Anda sudah mengendarai mobil, sudah mau hampir sampai gitu, gara-gara nggak mau lanjutkan, terlalu jauh, capek, ya nggak sampai. Emang perjalanan kita ini ikut Tuhan itu karena jauh seperti kita itu, ya. Tapi kalau kita terus berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin sama Dia, kita dikuatkan, itu akan sampai kepada destinasi Anda, sampai ke tujuan Anda yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi berkat buat kita. Amin. Jadilah orang Kristen yang tangguh. Ingat saudara, keraguan mencegah terobosan Anda. Saya ajak Anda buka di Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaplah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Saya ulangi, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini yang Anda harus Anda lakukan. Kalau Anda berdoa itu harus percaya dalam hati, jangan bimbang. Jangan bimbang dalam hati, percaya apa yang Anda ucapkan, Anda harus ucapkan. Kalau Anda ucapkan saya bisa, pasti bisa. Dari dasarnya dari hati dulu. Hatinya percaya. Jangan Anda ngomong-ngomong tapi hatinya nggak percaya, percuma. Jadi dua hal ya, hati, pikiran ini harus menjadi satu, saudara. Percaya dalam hati apa yang Tuhan janjikan itu digenapi, pasti terjadi. Walaupun itu kelihatannya mustahil, walaupun kelihatan itu sukar sekali, kalau Anda percaya
Anda ucapkan dengan penuh keyakinan. Jadi Tuhan Yesus yang bilang seperti itu. Anda bisa mengalami mujizat dalam kesembuhan, pemulihan dan kelepasan karena Anda percaya terlebih dulu dalam hati dan Anda ucapkan. Anda akan ucapkan seperti ini. Pertama percaya, saya percaya pasti sembuh. Saya sembuh di dalam Yesus Kristus. Saya dilepaskan dari persoalan ini. Saya dilepaskan dari ikatan ini. Itu namanya saudara orang yang tangguh di dalam iman. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang mudah kalah oleh keadaan. Keraguan mencegah Anda berbicara perkataan positif. Orang yang ragu tidak akan pernah berkata positif. Orang yang ragu selalu negatif. Kalau dikatakan begini dia jawab negatif. Dia nggak mau setuju dengan orang yang positif. Makanya Anda rugi kalau Anda bergaul dengan orang yang negatif, yang ragu-ragu, lama-lama bisa sama seperti itu. Kalau Anda lihat orang itu ragu dan ragu, dia sudah lama tidak tulis tapi ragu-ragu. Kalau Anda kata terus sama, saudara, lama tahun akan sama. Sebab itu apa? Pergaulan buruk membawa pengaruh yang buruk, saudara. Saya mau kasih satu ilustrasi. Ada nenek-nenek tua, yaitu kalau berlibur dia pada waktu musim panas dia sewa rumah, ya. Dan dia punya satu ekor anjing. Anjingnya ini setia, anjingnya ini memang menjadi seperti sahabatnya. Dia sewa di sebuah rumah, dan di rumahnya itu dilengkapi ada sofa yang nyaman. Mau kata sudah lengkap lah itu. Jadi kalau dia mau nikmati istirahat, dia duduk di sofa itu karena sofa itu nyaman. Waktu dia berjalan ke jendela, anjingnya ternyata lagi duduk di sofanya. Dan setiap kali si nenek ini mau duduk, udah kerebut sama anjing keduluan duduk di sofa itu. Jadi akhirnya si nenek ini punya akal. Gimana supaya dia bisa duduk di sofa itu? Akhirnya dia membuat cara seperti dia bikin tipu daya untuk anjingnya. Jadi dia pura-pura begini. Akhirnya anjingnya datang ke jalan, gong. Setiap kali begitu, saudara. Setiap kali ini majikan yang anjing rebutan sofa, saudara. Ya? Terus selamat laun, akhirnya anjingnya juga ikut kopi, terpengaruh, saudara. Terus di dalam si neneknya itu duduk di sofa, anjingnya penjara, gong. Terus neneknya bangun ya, buru-buru anjingnya kembali duduk di sofa itu, saudara. Itu, saudara, gara-gara apa? Pengaruh. Kalau Anda melihat orang lain berbuat seperti itu, dia ragu, Anda pun akan menjadi ragu. Kalau Anda sebagai orang tua ragu, Anda menjadi ragu. Nggak mau kan? Iman anak-anak Anda jadi sama seperti Anda nggak stabil. Contohkan bahwa Anda yakin apa yang Anda kerjakan bisa. Anda tunjukkan kepada istri Anda bahwa Anda bisa, yakin. Nanti istri Anda juga sama. Keyakinannya itu akan naik lagi, terpengaruh positifnya. Jangan dikasih masukan negatif, jangan ragu, saudara. Kalau sudah ragu, kapan bisa naik, saudara? Kapan berkat Anda naik kalau Anda ragu? Karena berkat Anda diukur oleh keyakinan, oleh iman Anda. Punya iman, punya keyakinan, berkat akan turun kepada Anda. Amin. Jadi saudara, pikiran Anda jangan dipenuhi dengan masukan yang negatif. Jangan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang dari orang kuasa negatif. Capek, saudara, kalau Anda menerima masukan negatif itu gak akan semangat, selalu loyo, ngomongin kenapa harus diiyakan, kita anak Tuhan, jangan setuju sama mereka, tapi sepakat dengan firman Tuhan yang katakan di dalam ada iya dan amin. Di dalam saya ada apa? Iya dan amin. Jadi saudara jangan setuju dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau kepada orang yang sekalipun dia Kristen tapi ragu-ragu terus. Sudah dengar firman Tuhan, nggak pernah berubah dan nggak percaya. Saudara tahu, sekarang ini masih banyak orang Kristen yang tidak percaya mujizat. Tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat, kesembuhan. Dia menentang. Banyak orang yang menentang mujizat ini. Dia katakan pendeta itu sesat lah, pendeta begini dan sebagainya.
Padahal firman Tuhan katakan bahwa mujizat itu masih terjadi, masih ada. Tuhan Yesus tidak berubah dulu sampai sekarang. Kenapa tidak percaya? Karena dekil. Nah, kedekilan itu kenapa? Dia nggak percaya Tuhan. Orang yang ragu-ragu, hati-hati, lama-lama menjadi orang dekil. Kita nggak mau jadi dekil, kita mau jadi orang yang percaya sama Tuhan. Orang yang selalu bisa menerima firman Tuhan. Sekalipun tidak mungkin, tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa. Amin. Makanya saudara kalau bergaul, pilih teman yang bisa jadi berkat, membangun iman Anda. Ini lagi ada satu ilustrasi saudara, juga tentang pengaruh. Ada 2 orang sahabat, hobinya sama, suka miara burung beo. Burung beo kan bisa ngomong ya, ngomong apa bisa. Kedua sahabat ini, yang satu beli burung beo dari orang yang tidak percaya Tuhan. Itu beo kalau ngomong kotor, sumpah serapah, ngomong jorok aja. Ya. Tapi yang satu lagi beli burung beo dari orang Kristen. Ini burungnya selalu memuji Tuhan, selalu puji Tuhan, selalu. Terus akhirnya kedua orang sahabat ini dia bilang, gimana kalau burungku ini dicampur dengan burungmu supaya nanti menjadi pengaruhnya jadi baik, supaya bisa memuji Tuhan begitu. Benar, akhirnya disatukan saudara, dicampur. Apa yang terjadi? Burung beo dari orang yang Kristen ini yang suka memuji Tuhan, dia dengar burung beo yang suka sumpah serapah, akhirnya apa? Burung yang dari orang Kristen ini sama, ngomongnya kotor, jorok, sumpah serapah. Artinya apa saudara? Pengaruh itu sangat kuat saudara. Kalau kita bersatu dengan orang-orang yang tidak benar, tidak percaya Tuhan, bisa sama. Kalau Anda mau iman Anda naik-naik, carilah orang-orang yang imannya juga serta. Kalau ngomong positif, ngomong itu benar-benar nyata dengan seperti firman Tuhan katakan. Kalau kita bergaul sama anak Tuhan, katanya anak Tuhan tapi ragu, nggak mau percaya Tuhan, buat apa saudara? Capek saudara. Anda sama akhirnya tidak mendapat keuntungan apa. Yang ada hanyalah kemunduran saudara. Saya katakan ini kenyataan. Tidak semua orang Kristen itu mempunyai iman yang positif. Tapi ada juga yang sebagai ragu. Sudah dengar firman Tuhan berkali-kali, diajarkan oleh hamba Tuhan, dikasih tahu, dia bantah terus, dia bilang begini, mana bisa. Itu kan dulu, sekarang udah nggak bisa, modern. Tetap mau dulu sampai sekarang, Tuhan itu tidak berubah. Tuhan ada membuat mujizat, amin. Tuhan itu bisa melakukan perkara dahsyat. Jadi percaya, keraguan dan bimbang itu tidak baik buat Anda. Untuk apa menjadi orang yang ragu kalau Anda tidak mendapat keuntungan? Justru sebaliknya, kalau Anda ragu, damai sejahtera Anda dirampas oleh keraguan ini, dan Anda punya doa terhambat. Sampai doa sudah bertahun-tahun tapi nggak ada perubahan karena ragu. Anda bimbang kan tidak sepakat dengan janji Tuhan, tapi Anda mempercayai situasi Anda lebih daripada firman Tuhan. Anda percaya orang-orang yang ngomongnya itu menurut pemikirannya. Saya katakan, apapun yang terjadi, tutup telingamu terhadap orang-orang yang negatif atau berita-berita yang tidak seperti firman Tuhan katakan. Anda tutup telinga Anda terhadap berita-berita yang negatif itu, tapi percayalah sama firman Tuhan. Firman Tuhan selalu benar dan menjadi berkat buat Anda. Anda dapat mengatasi kalau Anda tidak mempercayai firman Tuhan. Kalau Anda sudah memulai berantem, saya katakan, cepat-cepat buka firman Tuhan, baca. Cepat-cepat merenungkan firman Tuhan. Bukan yang Anda renungkan itu masalah Anda, pendapat orang, oh benar juga ya, oh dia ngomong gini-gini, oh masuk akal juga. Memang kalau perkara ini sebenarnya firman Tuhan yang tidak bisa masuk akal. Justru yang tidak bisa masuk akal itu kita harus percaya. Karena Tuhan itu jauh lebih besar dari kita. Pikiran kita kecil, Tuhan punya pikiran itu lebih besar dari kita saudara. Jadi Anda harus lebih fokus kepada Tuhan daripada situasi Anda. Anda harus percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang selalu ada bersama kita. Dia mau memberkati kita, Dia mau menolong, Dia menjawab doa kita. Dia sudah menjawab saudara, tetapi tinggal waktunya aja saudara. Waktunya terserah Dia, bukan karena kita. Kita dorong-dorong, kita paksa-paksa Dia, percuma saja. Dia nggak bisa dipaksa. Dia adalah Tuhan kita. Kita adalah anak-anak yang harus turut sama Dia. Tuhan setia dan Dia dapat memecahkan persoalan Anda.
Ketika Anda bimbang, ini obatnya saya katakan. Luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Buka firman Tuhan, jangan baca-baca surat kabar yang tidak mendukung iman Anda. Jangan baca-baca majalah yang hanya menurunkan iman Anda, atau dengar-dengar kabar yang dari televisi lah. Jangan, tutup telinga Anda. Anda sebaliknya buka firman Tuhan, katakan firman Tuhan, renungkan, baca, dan Anda dengar khotbah-khotbah yang membangkitkan iman Anda. Itu akan menguatkan iman Anda. Singkirkan pikiran negatif, buang jauh. Katakan, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya nggak mau jadi orang negatif Tuhan. Tolong beri saya Tuhan hati yang condong kepada firman Tuhan. Berikan saya hati yang selalu rindu akan firman Tuhan, supaya saya berhenti mendengarkan dari berita-berita yang negatif itu. Minta tolong Roh Kudus. Kadang-kadang kita bisa kebablasan. Kenapa? Kita ini kecenderungan kita condongnya dengerin omongan orang daripada firman Tuhan. Dengarkan kalau yang membangun iman Anda, itu akan membawa berkat. Saya katakan, dengar firman Tuhan tidak rugi. Dengar firman Tuhan itu akan membuat Anda menjadi orang yang perkasa di dalam iman. Orang yang sungguh-sungguh bisa naik imannya. Khotbah-khotbah itu, saudara, saya katakan, yang berbicara firman Tuhan, yang mengangkat iman Anda, itu akan mengubah hidup Anda. Cara Anda berpikir akan diubahkan. Anda tidak akan sama lagi. Pikiran Anda tidak akan sama seperti orang-orang yang ragu-ragu itu, saudara. Karena Anda menjadi semakin bertumbuh dewasa, berbuah lebat. Anda tidak sendirian. Ingat, kalau Anda berjalan bersama Roh Kudus, Anda ditemani Dia, Anda ditolong oleh, ditopang oleh Dia, Anda tidak akan bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Anda akan menjadi kuat karena firman yang menerangi Anda. Firman itu wahyu. Kalau Anda sudah mendapat firman yang petunjuk Dia, apa yang Dia katakan benar pasti terjadi, dan Anda menerima terobosan yang dari Dia. Jangan fokus pada diri Anda. Jangan egois, yang orang egois hanya memperhatikan masalah, tidak memandang Tuhan. Kalau orang sudah memperhatikan diri, masalah itu gimana? Masalah itu akhirnya penuh masalah. Karena yang dipikirkan masalah. Tapi sebaliknya orang yang memandang Tuhan itu, aku mau lakukan, aku mau nyerah Tuhan, aku mau mempermuliakan Tuhan dengan melayaninya, dengan kesaksian dan sebagainya, dengan doa-doa ini. Aku doakan orang yang sakit, aku mau bantu orang-orang yang susah. Namanya apa? Anda mempermuliakan Tuhan. Jadi Anda lupa dengan masalah Anda. Kalau Anda terus ingat masalah, tambah pusing. Tapi kalau Anda menolong orang lain yang sama dengan Anda, akan bersuka cita. Menolong orang lain ada sukacita, nanti Anda pun otomatis diberkati. Anda nggak tahu juga dapat jalan keluar dari Tuhan. Tuhan itu adil. Karena kita mau jadi berkat, Tuhan berkati kita lagi. Mungkin Anda yang sakit, Anda suka doain orang lain, Anda suka jadi berkat, Anda pun bisa seperti itu. Tuhan itu Tuhan ajarkan, Tuhan itu Tuhan yang tidak egois. Jangan kita samakan dengan manusia itu bisa egois. Ya, kita anak Tuhan tidak boleh egois. Jadi memang setiap kita punya masalah. Siapa sih yang tidak ada masalah? Semua, mau pendeta, mau siapa saja, orang kaya punya masalah. Tapi jangan kita dikubur oleh masalah. Jangan kita hidup karena kita dipenuhi masalah. Tapi kita bukan disuruh menanggung masalah. Kata Tuhan Yesus, berikan serahkanlah beban itu kepada Dia. Jadi enak, nyaman, itu hidup yang enak. Tapi kalau hidup yang memikul masalah terus, nggak sanggup. Makanya orang yang memikul masalah terus jadi stres, akhirnya cepat mati. Maaf ya saudara, itu memang kenyataannya. Karena dia sebenarnya penyakit. Penyakitnya itu kadang-kadang berbahaya sekali. Jadi jangan fokus ke diri Anda, fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda fokus kepada Yesus, cari orang-orang yang butuh bantuan. Perlu didoakan, doakan orang-orang. Perlu dibantu dalam hal apapun, bantu dia. Itu namanya anak Tuhan yang taat sama Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi berusaha menolong orang lain. Jangan kita pikir, aku sendiri udah punya masalah, ngapain aku nolong orang lain? Nggak bisa loh. Jangan pikir begitu sudah. Kalau Anda pikir Tuhan bilang, oh begitu, kamu egois. Aku juga tidak akan menolong kamu. Kita tahu di firman Tuhan, apa yang kamu tabur itu juga kau akan tuai. Kalau kita menipu orang, kita akan ditipu lagi. Kalau kita berbuat jahat ke orang, kita akan mengalami kejahatan. Itu nggak kemana. Jadi tabur itu ada. Jadi kalau kita mau melakukan yang baik, kita jangan jemu-jemu berbuat baik, itu akan jadi kenyataan. Kita juga akan mengalami hal yang baik. Amin. Ayo saudara, Anda lihat di sebelah Anda, siapa yang sedang memberikan bantu, siapa yang sedang butuh doa.
Doakan. Jangan katakan saya punya persoalan ini belum selesai. Ngapain saya harus susah doain? Doa saya aja nggak dijawab, jangan begitu. Tuhan sudah jawab doa Anda. Cuma tinggal waktunya, tunggu waktu dia. Ya. Kadang-kadang begitu suatu acara bekerja itu luar biasa. Ini saya pernah saksikan. Dulu istri saya tangannya dia nggak bisa digerakin nih. Dokter kalau dioperasi 50-50. Dan itu bahaya. Akhirnya takut apa sih nggak mau. Pada suatu saat saya diundang oleh seorang anak Tuhan untuk mendoakan dia karena dia punya penyakit yang kata dokter tidak bisa disembuhkan. Karena dia itu wanita, saya nggak mau numpangin tangan di bagian perutnya. Kamu itu penyakitnya kayak kencing apa gitu, kayak batu, ada batunya gitu. Akhirnya saya bilang sama istri, coba kamu tumpangkan tangan di perutnya. Saya doa, kita doa. Terus akhirnya nggak lama kemudian dia pulang. Besok hari dia cerita sama saya, Pak, tahu nggak? Saya tuh sudah sembuh. Kata dokter sudah tidak ada lagi penyakit yang di dalam perut ini, sudah sembuh total. Dan istri saya tahu sembuh juga istri saya. Istri saya nggak tahu aja dia nggak sadar karena saya digerakan nggak sakit lagi. Kenapa saudara? Itu kok Anda jadi berkat, menyalurkan berkat Tuhan juga turun kepada Anda dan kepada orang yang satu lagi. Amin. Sama itu salur berkat. Anda jadi apa? Jadi pipa. Jadi pipanya Tuhan, saudara. Demikian apa saya Anda lakukan Tuhan, baik itu secara finansial, secara rohani, itu akan kembali kepada Anda. Jangan takut rugi, saudara. Di dalam Tuhan itu nggak akan rugi. Kita nolong orang, Tuhan akan berkati kita lagi lebih lagi, saudara. Janganlah takut sebab kata firman Tuhan, kalau Anda sedang ragu. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa harus takut? Ingat, kalau Anda mulai ragu, firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 ini Anda harus renungkan. Harus baca keras-keras. Dan Anda harus percaya bahwa firman Tuhan ini benar. Dia menyertai kita selalu. Kita punya Roh Kudus penolong yang baik, saudara. Dia pasti menolong, dia akan meneguhkan, menguatkan kita untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Amin. Jadi tangan Tuhan yang akan memberi kemenangan bagi kita. Tuhan mau kita hidup menang. Amin. Tuhan gak mau kita hidup kalah oleh karena persoalan yang kita hadapi. Karena Anda tidak mencari kepentingan sendiri, karena Anda melihat dunia orang lain. Tuhan pasti tolong Anda. Tuhan akan memberkati Anda, akan mengadakan suatu mujizat. Ingat, Anda jangan bimbang sama sekali. Berjalan bersama Tuhan gak boleh bimbang. Jangan Anda bimbang sama sekali kalau masalah itu belum teratasi. Sabar, saudara, pasti waktunya Tuhan, saudara, itu kita percaya. Karena kadang-kadang kita gergetan, kenapa sih kok masih belum selesai? Kenapa ya Tuhan, kenapa? Jangan tanya Tuhan, kita hanya bisa, Tuhan terima kasih. Walaupun aku belum melihat hasilnya, aku percaya Tuhan bahwa mujizat itu pasti terjadi. Tuhan terima kasih, aku diberkati dalam segala hal. Apa yang aku dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan membawa kemenangan untukku. Amin. Kita berkata seperti itu. Ucapkan syukur, jangan mengeluh, menggerutu, marah-marah, nggak pupuk. Untuk apa kita capek? Semakin ada emosi, capek loh, saudara. Capeknya itu bukan capek fisik aja, ini capek ke otak, saudara. Kalau capek ke otak itu berat, saudara. Tidur susah tidur, saudara. Kalau Anda mau hidup nyaman, saya katakan lagi, relax. Dan kita harus katakan, aku bersukacita dengan Engkau Tuhan. Memang Tuhan, aku tidak melihat hasilnya, tapi aku bersukacita dan mengucap syukur. Tahu Anda, ucapan syukur adalah senjata Anda untuk menerobos segala masalah. Senjata yang paling ampuh untuk mengatasi masalah, ucapan syukur. Di saat Anda mengucap syukur, itu yang namanya kasih karunia Tuhan akan bekerja. Anda akan melihat mujizat yang dinyatakan. Apa saja persoalan Anda itu akan Tuhan bela. Tuhan akan pecahkan masalah itu, saudara. Karena Anda mengucap syukur. Memang saudara, untuk mengucap syukur dalam keadaan baik-baik gampang.
Waktu berkat itu gampang, semuanya lancar, duit banyak, kantong penuh. Terima kasih Tuhan, tapi giliran lagi nggak punya duit, giliran lagi nggak ada kerja. Mungkin Anda bilang enak aja mau bersyukur, apa ini? Lagi susah gini mau bersyukur, gila lu ya, saudara. Memang kita ini kadang-kadang disebut orang, dicap orang desa gila, berjalan dengan iman. Kita mengucap syukur dalam keadaan apapun karena kita tahu kita punya Tuhan yang ajaib, yang sangat sempurna, dahsyat dalam kasih-Nya. Dia memberkati kita lebih daripada kita pikirkan karena kita mengucap syukur. Ada mau senang oleh Tuhan? Mulai ucap syukur. Jangan bergerutu. Ada mau membuat Tuhan tidak menjawab doa Anda? Gerutu apa ngeluh sebanyak-banyaknya, nggak dijawab. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh. Semua saya katakan orang ada masalah. Nggak tahu masalah itu beda-beda, tapi tetap masalah. Jadi jangan kita pikir, oh si Anu enak ya, oh si Anu hidupnya begini. Sama kita selama dunia Tuhan sudah ngomong kok. Selama dunia pasti ada masalah. Tapi lewat masalah kita diproses menjadi dewasa, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita bisa berharap sama Tuhan, kita bisa bersandar pada itu yang Dia mau. Dia mau kita bersandar selalu pada Dia. Dia tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita, Dia tidak mau kita mengandalkan diri kita, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan sungguh senang kalau kita bersandar sama Dia. Tuhan itu mau kita itu selalu berseru, Tuhan, aku berterima kasih, aku percaya Dia senang kalau Dia dengar doa anak Tuhan seperti itu. Jangan saja ngomel aja, baru segini aja ngomel, baru segini aja udah marah-marah nggak kuat ya Tuhan. Aku mau kasih berkat, aku tarik yang gak jadi batal. Rugi kan? Tuhan mau berkati. Rencana Tuhan saya katakan baik sekali dan indah pada Anda. Tapi Anda harus belajar mengucap syukur. Tuhan ingin Anda menikmati damai sejahtera. Saya katakan Tuhan mau menikmati Anda menikmati damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu modal pertama Anda bisa hidup sehat di dalam sehat. Dan bisa hidup diberkati. Coba Anda kalau tidak ada damai sejahtera, bagaimana hidup? Kalau tidak ada sejahtera, mana Anda bisa menikmati hidup ini? Anda selalu kesal, Anda itu marah terus. Apa yang Anda harus lakukan untuk tetap tinggal di dalam sejahtera Tuhan? Kita baca dalam Filipi 4 ayat 6-9. Ini kuncinya. Firman Tuhan yang Anda harus renungkan untuk tetap di dalam sejahtera Tuhan. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan karena ucap syukur, doa harus ada ucapan syukur. Jangan doa harus, jangan mulu ngomel, doa ngomel Tuhan, kenapa engkau begini sama aku? Kenapa engkau izinkan? Ya memang Tuhan ada maksud lah. Kita nggak tahu, tapi hanya kita. Apa yang kau rencanakan baik untuk Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu ngerti tentang keadaanku. Tuhan itu penyayang kepadaku, Tuhan sayang kepadaku. Maka Anda harus apa? Terima kasih Tuhan. Kalau aku dihadapkan keadaan seperti itu, aku bersyukur karena Engkau mau menyatakan mujizat, Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Coba itu yang Anda doakan. Pasti saudara, mujizat pasti terjadi. Dan ayat 7 apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuh, ini kalau Anda doa ada ucapan syukur, damai sejahtera otomatis memberikan. Kalau kita punya damai sejahtera, enak hidup itu. Makan pun enak, tidur pun enak, saudara ya. Gak susah tidur. Jadi akhirnya saudara yang ayat 8. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu yang harus bilang. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita dengar firman hanya lakukan. Kalau kita disuruh ucap syukur meskipun berat, meskipun kita ini menghadapi masalah apapun yang susahnya besar sekali, katakan terima kasih. Di dalam ucapan syukur itu ada sukacita, ada satu berkat yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dunia berikan bagi Anda. Jika Anda tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan, maka Anda tidak akan khawatir atau cemas karena Anda percaya kepada Dia. Damai sejahtera Tuhan ini saudara yang membuat kita itu hidup dalam kemenangan. Ingat, keraguan merampas damai sejahtera Anda itu sebabnya Anda tidak dapat menang hidup. Anda sudah cukup mengalami banyak persoalan, jangan tambahkan lagi.
Jangan ada mau hidup kehilangan dari damai sejahtera Tuhan. Selama Anda bimbang maka tidak stabil, labil Anda akan terus diserang oleh hal-hal yang negatif. Anda harus melihat damai sejahtera Tuhan dalam hati Anda, dan iman Anda harus bertambah-tambah, yaitu dengan fokus pada Tuhan, ucap syukur. Ini yang saya lakukan, yang saya selalu praktekkan. Setiap kali saya melihat keadaan pun saya ucap syukur. Belum ada perubahan, saya terima kasih Tuhan. Aku bersuka cita Tuhan. Aku bersyukur dalam keadaan sekarang Tuhan. Aku bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Aku bersyukur dengan apa adanya aku ini Tuhan. Tuhan senang. Itu caranya saudara membuat hati Tuhan senang. Ya, Dia akan mengirim malaikat yang mengirim berkat buat Anda. Jangan buang waktu hanya mengeluh-ngeluh, buang waktu hanya marah-marah. Saudara, itu apa? Saudara ini marah-marah itu sudah nggak ada hati, nggak sejahtera. Rugi sendiri. Anda akan merugikan kesehatan Anda, merugikan orang lain juga. Orang lain ke bawah gara-gara marah-marah. Keluarga Anda nggak sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, Anda harus lakukan dan kuatkan iman Anda. Dengan apa? Membaca firman, merenungkannya, dan mengucap syukur. Sama Anda ini ingat baik-baik, keraguan itu bisa merampas berkat Anda, damai sejahtera Anda, dan menghambat doa. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang alami saat ini. Mungkin Anda mengalami suatu tekanan yang berat, mungkin ada suatu penyakit yang belum disembuhkan, dan tidak ada kepastian apa yang dokter katakan. Saya katakan, hari ini Anda harus percaya. Anda tidak lagi ragu-ragu tentang kuasa Tuhan. Anda tidak ragu-ragu tentang campur tangan Tuhan. Tuhan mau saat ini memberkati Anda, baik itu kesehatan, baik itu berkat keuangan, baik itu dalam berkat hubungan keluarga Anda. Dia mau memberkati Anda. Tapi saat itu Tuhan katakan, jangan ragu. Tuhan akan katakan kepadamu, jangan ragu, aku pasti menolongmu. Tanganku akan memberikan kemenangan kepadamu. Dan hiduplah berjalan oleh iman, bukan oleh keadaan, bukan oleh apa yang di sekitarmu. Hiduplah oleh iman. Saya mau saat ini Anda tutup mata Anda. Saya mau Anda tunduk kepala, saya berdoa. Terima kasih Pak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah sampaikan firman kebenaran. Hamba percaya di antara ada yang ragu karena masalah yang mereka hadapi belum selesai. Ada sesuatu persoalan yang cukup berat yang mereka hadapi Tuhan. Tapi Engkau Tuhan tahu kemampuan. Engkau mau melepaskan mereka dari persoalan, dari satu beban berat. Dan Engkau mau mereka yakin dan percaya bahwa Engkau bisa menolong dan memecahkan masalah mereka Tuhan. Roh Kudus penolong yang baik, tuntunlah tangan mereka. Hiburkan mereka Tuhan oleh firman-Mu ini. Ketika mereka melihat satu masalah yang belum selesai, hiburkan Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka jangan terpengaruh oleh keadaan apapun, oleh masukan-masukan negatif Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Dan Engkau berbicara Tuhan. Walaupun aku sudah berhenti berkatakan, Engkau tidak akan berhenti Tuhan. Engkau akan mengingatkan tentang firman-Mu Tuhan, agar mereka tidak ragu sedikit pun tentang janji firman-Mu. Mereka akan mendapatkan jawaban yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Mereka yang saat ini sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Mereka sendiri yang terikat oleh sesuatu Tuhan, Kau lepaskan Tuhan demi nama Yesus. Aku doa untuk saudara-saudara iman yang saat ini sedang mengalami suatu masalah. Aku tidak tahu masalahnya apa. Saat Tuhan mau campur tangan, tapi engkau harus berserah kepada Tuhan. Tapi engkau harus berjalan iman. Engkau harus tutup telingamu, jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Itu bukan menurut kehendak Tuhan, tapi hanya engkau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa engkau pasti bisa keluar dari masalahmu. Firman Tuhan engkau pasti disembuhkan kalau engkau percaya, kalau engkau yakin. Tuhan mau engkau lepaskan dari segala beban yang berat. Itu janji Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang iman datanglah kepadaku, kata Tuhan, aku akan memberikan kuk yang nyaman, dan kau akan mendapatkan istirahat, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan terangi pikiran hati mereka saat ini. Biar firman-Mu menerangi pikiran hati mereka Tuhan. Tidak lagi takut dan ragu dengan keadaan yang mereka hadapi. Tidak lagi bimbang Tuhan,
meskipun persoalan yang bertambah-tambah besar Tuhan, tapi kasih karunia-Mu juga Tuhan tidak akan bisa dikalahkan oleh masalah. Justru kasih karunia-Mu itu akan membawa mereka keluar menjadi pemenang Tuhan, pemenang terhadap persoalan menghadapi Tuhan, dan mengalami suatu terobosan dahsyat Tuhan. Berkati mereka Tuhan secara rohani jasmani, agar mereka pulang dengan penuh harapan yang baru. Mereka pulang dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Mereka tidak lagi menggerutu Tuhan, tapi mereka akan bisa mengucap syukur kepada-Mu. Mereka akan bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Engkau rahmat-Mu selalu baru Tuhan, dan kekal selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Berkati Tuhan, biarlah mereka Tuhan menjadi saksi hidup, karena mereka telah dikeluarkan dari persoalan, telah disembuhkan, dan mereka mengalami ujian. Mereka akan mempermuliakan Engkau dengan kesaksian ya Tuhan. Jadikan mereka saksi-saksi yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penghiburan yang Kau sudah berikan dalam firman Tuhan, sehingga mereka pulang dengan senyum ya Tuhan yang lebar. Mereka tidak lagi murah, mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena Tuhan sudah menerangi pikiran dan mata rohani mereka oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan, apa yang mereka harapkan mengenai pekerjaan Kau sudah berkati dengan pekerjaan yang baik. Mereka yang mengharapkan keluarga yang penuh damai sejahtera, berkati dengan keluarga yang harmonis. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang satu iman Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi harapan mereka Engkau genapi Tuhan, Kau jadikan nyata Tuhan. Berkati Tuhan setiap umat-Mu yang ada di sini, yang ada di sini Tuhan. Aku percaya Tuhan mereka pulang dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Mereka tidak akan kekurangan sedikit berkat apapun Tuhan, karena firman-Mu selalu memenuhi pikiran hati mereka Tuhan. Berkati gereja Elohim Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tekun dan mengambil bagian Tuhan secara rohani dan buat mereka setia, buat mereka semakin penuh dengan hikmat Tuhan, buat mereka semakin penuh dengan firman Tuhan dan setia kepada Engkau Tuhan, sehingga tidak bisa dipengaruhi dengan dampak oleh hal-hal yang negatif Tuhan. Untuk bungkus dengan garis Bapa setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan di sini Bapa, ikat mereka jadi satu tali kasih Yesus, supaya mereka selalu bersatu Tuhan, supaya mereka boleh saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi Tuhan. Berkati Bapa Gembala Sidang Tuhan Pak Jack Tuhan, berkati istri, berkati rumah tangga, berkati anak, berkati Tuhan pelayanan mereka Tuhan, sehingga ada buah-buah yang lebat akan keluar dari pelayanan gereja Bapa, dan gereja akan menjadi kesaksian kemuliaan nama. Persiapkan Tuhan gereja untuk menerima Bapa kemuliaan-Mu yang dinyatakan Bapa, sehingga Bapa terjadi mujizat-mujizat apapun yang mereka harapkan dari Tuhan digenapi Tuhan. Engkau lakukan perkara aja Tuhan. Berkati dalam keuangan dari Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam kesehatan, kesejahteraan dan keuangan. Berkati, bukakan jalan untuk mereka Tuhan yang sedang di jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa aku berdoa dan bersyukur, percaya katakan amin.